Selamat pagi semuanya. Baik yang di sini maupun yang mengikuti lewat tayangan ya. Pagi ini di dalam Alkitab, pembacaan kita dapat kabar baik dari Tuhan. Melalui kisah-kisah nyata, pelayan-pelayan Tuhan. Yaitu orang-orang yang mau ikut ambil bagian. Bersama-sama Tuhan, diberkati Tuhan, memperbaiki dunia ini. Kalau saya bilang memperbaiki, Ibu Bapak, Saudara-saudara, karena kita tahu dunia kita itu ada di dalam gelap karena dosa. Tapi kita punya pengharapan. Di hari Natal kita kemarin rayakan, ada terang. Di dalam kasih Allah, di dalam firman-Nya. Di dalam bacaan yang pertama tadi kita baca kisah Samuel kecil. Hana, mamanya Samuel, itu ibu yang bijak. Dia bersyukur pada Tuhan. Karena sekian waktu belum punya anak. Dia menangis, berdoa kepada Tuhan. Kita tahu ceritanya ya. Lalu Tuhan berikan Samuel. Dia bersyukur kepada Tuhan. Dia berikan Samuel di dalam didikan Imam Eli. Jadi calon imam. Kalau sekarang jadi calon pendeta. Dan kita baca tadi di 1 Samuel 2 ayat 19. Ibu Hana itu setiap tahun demi tahun membawa jubah imam. Ini kalau sekarang ya kayak begini baju pendeta. Gunanya apa sih? Untuk identitas. Bahwa Samuel itu menjadi imam nanti kelak di dalam didikan Imam Eli. Membangun identitas iman. Nah ini kabar baik untuk kita yang pertama. Bahwa kita yang dipercaya anak-anak. Jangan pernah kita mundur untuk dukung anak-anak kita. Itu kenal Tuhan dan ikut Tuhan. Kalau kita nggak punya anak gimana? Kita bisa jadi orang yang berpengaruh. Semakin kita tambah usia, ada juga kan yang usianya lebih muda dari kita kan? Dan setiap tindakan kata-kata kita itu dilihat. Nah, melalui kisah di dalam 1 Samuel ini, Tuhan seolah-olah hendak mengajak kita. Ayo, orang-orang yang ada di sekitar kamu, itu harus kenal kasihku. Menerima kasihku. Dan kamu punya peran di dalamnya. Kalau Ibu Hana membuatkan Samuel jubah, mungkin kita bisa juga mengkondisikan orang-orang di sekitar kita itu untuk mengenal kasih Tuhan. Atau kalau yang udah kenal kasih Tuhan, diingetin lagi dan lagi. Nah Ibu Bapak Saudari, kenapa ini penting? Karena memang setiap usia, setiap generasi itu diberkati Tuhan. Untuk di dalam hidupnya itu, kata-kata yang keluar dari hati, dari mulut, bukan kata-kata yang lagi-lagi nggak mau dituntun Tuhan, tetapi memuji nama Tuhan. Kita tadi membaca Mazmur 148, itu unik sekali. Itu dari langit ke bumi, ciptaan Tuhan, udah ditetapkan Tuhan kayak gitu. Baik semuanya. Dan itu semua memuji Tuhan. Khususnya di ayat 12, hei teruna, anak dara, orang tua, orang muda, ayo puji Tuhan. Ini kita bersyukur kalau di GKI dikembangkan budaya intergenerasi. Jadi mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, senior, itu semua sama-sama saling memberi manfaat. Mengingatkan kebaikan Tuhan. Itu dia Mazmur 148 mengajak kita seperti itu. Kita lihat juga kisah Samuel yang masih muda, itu diangkat di dalam Alkitab. Alkitab kita itu nggak langsung orang tuh, wah udah jadi orang gitu, ujuk-ujuk nggak. Ada prosesnya. Ini dia masih kecil nih. Ini ada Timotius yang masih muda nih. Ini ada Raja Daud nih, yang bukan anak sulung, tapi dilihat Tuhan nih. Ini ada Musa, dianyutin, ditolongin sama cicinya, sama kakaknya Miriam nih. Intergenerasi. Ini ada Simeon yang udah tua. Ada Hana di bait suci yang ketemu bayi Yesus nih. Alkitab kita itu memperkenalkan generasi demi generasi itu saling menguatkan.
mendukung, mengingatkan supaya jangan pernah kita itu meninggalkan Tuhan. Ikut Tuhan terus. Dan secara khusus di dalam Injil tadi kita membaca kisah yang kita rasanya ini baca, dengar kisah ini nggak cuma sekali. Tuhan Yesus umur 12 tahun di dalam bait Allah. Orang tua Yesus, Maria dan Ibu Yusuf, Ibu Maria dan Bapak Yusuf, maaf ya. Ibu Maria dan Bapak Yusuf itu membawa Yesus yang kecil di dalam kebiasaan-kebiasaan untuk berjumpa dengan Tuhan di perayaan Paskah. Seperti biasa itu rombongan, itu wajib orang Israel itu ke bait suci itu waktu perayaan-perayaan besar. Lah kalau nggak ada perayaan-perayaan gimana? Ke sinagoge ya. Sinagoge itu tempat berdoa, tempat firman dibacakan, terus ngobrol tentang firman, kayak PA gitu. Itu sinagog. Nah kalau perayaan Paskah gimana? Lebih gede lagi. Sama, ada doa, ada sembahyang, dan di situ guru-guru agama, orang-orang Farisi, semuanya yang senang firman Tuhan, ngobrolin tentang firman. Ya, kalau mungkin zaman sekarang, nih kita nih mau masuk 2025, nanti ke depan katanya ekonomi nggak mudah, negara masih peperangan. Gimana firman Tuhan bicara apa ya? Wah lalu ngobrol ya. Wah saya nih baca firman Tuhan yang kayak gini nih. Ini artinya Tuhan membimbing kita sebagai terang dan seterusnya. Gitu, diobrolkan. Itu kebiasaan yang dihidupi oleh orang-orang Yahudi sampai sekarang. Dan Yesus yang kecil itu juga mengalami kebiasaan seperti itu. Biasanya itu sampai 12 tahun anak itu udah bisa baca. Khususnya baca Taurat. Makanya dibilang itu putra Taurat ya. Seperti itu. Yesus tuh seperti itu. Ngobrol, bersoal jawab dengan orang-orang yang mencintai firman. Dan kita lihat Yesus itu dewasa. Kenapa? Karena kita lihat dia berani mempertanyakan. Dia cermat mendengar ya. Ada orang yang sharing firman ya di bait suci. Sharing firman, Tuhan Yesus lalu mendengar, lalu dituliskan penginjil Lukas, bertanya. Lalu kemudian dia juga cerdas menjawab, jadi soal jawab seperti itu. Nah ini yang ditemukan oleh Ibunda Maria dan Bapak Yusuf. Bahwa putra mereka yang di dalam asuhan mereka, yang dipercayakan Allah, selagi kecil itu menempuh proses untuk memiliki hikmat. Kalau kita mungkin bertanya, oh ikut Tuhan, itu harus bertumbuh di dalam iman, betul kan? Tanda orang imannya itu bertumbuh gimana? Mungkin saya bisa mengatakan seperti Tuhan Yesus yang masih kecil ini. Firman Tuhan itu disimak, ya bukan lewat aja. Tuhan mau ngomong apa ya melalui yang saya baca? Tuhan mau bicara apa ya melalui bacaan yang saya baca? Yang diperdengarkan, yang dijelaskan. Tuhan mau bicara apa? Lalu sesudah itu kita diajak untuk berani mempertanyakan sikap-sikap kita. Ya kan? Tuhan Yesus itu begitu. Nah kalau Tuhan udah bicara begini, sikap hidup kita sekarang kayak gini, lalu gimana jawaban kita? Yesus sangat cerdas, orang-orang kagum. Mungkin bersoal jawab tentang firman, arti firman. Yesus yang masih kecil ini luar biasa. Nah Ibu Maria ini nggak tahu, dia bilang, ya memang masih kecil ya kan, nggak ikut pulang lagi, dicari 3 hari lagi seperti itu. Dan kata-kata Tuhan Yesus ini bukan kata-kata yang kurang ajar, tetapi yang penting sekali ngingatin kita semua. Tidakkah engkau tahu di dalam ayat yang ke-49. Tidakkah kamu tahu aku harus berada di dalam rumah Bapakku. Kata di dalam rumah Bapakku ini, harfiahnya dari bahasa Yunani ini kurang lebih begini. Di dalam hal-hal milik Bapakku. Gitu. Jadi di bait suci itu Tuhan Yesus tuh memilih untuk menerima apa yang Bapa berikan. Yaitu lewat firman. Jangan sampai hilang. Dan bukankah itu kalau kita saat teduh, kita kebaktian, kita akan mengharapkan itu.
firman yang Tuhan sampaikan, kabar baik yang Tuhan berikan, kita terima itu. Sehingga pada akhirnya di dalam hidup kita berani mempertanyakan. Kalau besok-besok misalnya ya, ada orang, ada situasi yang menantang kita untuk memberi jawaban nih, memilih, mau milih ini apa mau milih itu. Ada orang yang nyebelin kita, wah kita mau milih gimana nanggepinnya. Karena mendengar, menyimak itu kita berani mempertanyakan. Oh, apakah aku harus milih begini? Sedangkan Bapa sudah mengatakan ini. Ini pola yang kita temui di dalam diri Yesus kecil. Dan menurut saya ini sangat penting juga bagi kita yang udah ikut Tuhan puluhan tahun. Bahkan yang mungkin kita nganggap, saya udah senior, saya udah tahu. Kita terus harus menempuh proses yang Yesus sudah tunjukkan ini. Simak firman, berani mempertanyakan nilai-nilai yang menantang kita. Nilai-nilai apa sih zaman sekarang? Keserakahan, materi, orang mentinginnya hanya ini, hanya itu. Orang kalau gaya marahnya begini-begini. Orang yang sedikit mungkin kena mental apa, nilai-nilai berkembang. Kita berani mempertanyakan, loh, apakah saya harus ngikutin itu? Apakah saya harus menempuh itu? Saya akan memilih ini. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari, pola Kristus, proses yang diceritakan Lukas, cara Yesus memiliki hikmat ini, kelak itu berguna. Waktu Yesus sudah mulai pelayanan, dibaptis Yohanes di Sungai Yordan, dibawa ke padang gurun. Ngapain di padang gurun? Puasa. Ketika berpuasa, siapa yang datang? Iblis. Dan iblis itu goda Yesus. Kau kan anak Allah, lapar, puasa. Bapak tuh jadi roti. Tuhan Yesus bilang apa? Ada tertulis. Soal jawab dengan iblis. Kalah iblis. Karena Yesus itu sedari kecil sudah tahu. Firman itu disimak. Sehingga kalau ada nilai-nilai kehidupan, dijawab dengan hikmat. Ketika Tuhan Yesus juga mengabarkan Injil. Banyak ngobrol Ibu Bapak. Ngobrol dengan Petrus. Ngobrol dengan perempuan di pinggir sumur di Samaria. Ngobrol dengan Zakeus. Dan cara Yesus ngobrol itu ngobrol yang memberkati. Gak pernah orang terus jadi keki ngobrol sama Yesus. Kecuali orang yang gak mau berubah ya. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang keras kepala, tinggal dalam kegelapan dosa, cari binasa, pasti ngelihat Yesus tuh gak disukai. Tapi banyak orang itu berbondong-bondong ikut Yesus. Karena dengerin pengajaran Yesus. Seperti itu. Makanya penulis surat Kolose di Kolose 3 ayat 16 mengatakan, hendaklah perkataan Kristus tinggal dengan limpahnya di antara kamu. Sehingga kamu itu dengan hikmat ngajar, menegur. Ingat Tuhan, dengan bernyanyi, bermazmur, kamu ngajarin orang. Kan tanda kita dewasa kan begitu ya. Kalau anak-anak mah masih diajarin, kamu harus begini ya, kamu harus begitu ya. Kita, oh iya. Tapi selagi semakin usia bertambah, kan kita juga dapat kesempatan untuk ngingatin yang lain. Untuk mengajar, untuk menegur. Gunanya itu supaya semakin baik. Nah, gimana kita bisa mengajar dan menegur kalau kita tidak mau berproses untuk dekat di dalam hikmat. Hikmat itu kemampuan menimbang, mengolah. Sehingga kata-kata tindakan kita itu bukan asal-asalan, bukan sembarangan. Waktu kita hidup bersama orang lain, itu pasti deh yang namanya ngomong, orang lain melihat kelakuan kita, itu pasti. Hari Minggu ini disebut juga oleh kalau gereja Katolik ya, Minggu Keluarga Kudus Allah. Karena kita lihat Hana, Elkana membimbing Samuel, jadi Samuel disenang Tuhan sama sesama. Yusuf, Maria, bahwa Yesus masih kecil, Yesusnya luar biasa. Ya. Dan mereka membimbing Yesus, disukai Allah dan manusia. Kita ini hidup bersama-sama dengan orang lain. Di keluarga kita, tetangga kita, orang ngelihat kita. Arti disukai Allah dan sesama itu adalah kita tahu bahwa Allah kita itu benar, baik dan indah sifatnya. Benar artinya adalah bahwa apa yang dibuat Allah itu fakta yang gak dapat disanggah. Hukum-hukumnya itu sudah baik benar semua.
Kalau kita lihat nih Ibu Bapak Saudara-saudari begini. Kita nafas ngirup oksigen, ngeluarinnya karbon dioksida. Kok bisa pohon-pohon itu butuhnya karbon dioksida mengeluarkan oksigen? Tuhan udah atur. Kok ada matahari? Matahari membuat tanaman bisa masak. Itu kebenaran. Allah kita itu membuat dunia ini itu penuh dengan kebenaran-kebenaran yang harus dihidupi. Selain kebenaran juga kebaikan. Sesuatu yang benar nggak cukup di dunia ini. Hukum-hukum gravitasi itu memang fakta. Tapi bagaimana hukum-hukum itu kemudian mendatangkan manfaat? Nah, Allah menunjukkan di mana kebenarannya itu mendatangkan kebaikan. Dan pada akhirnya ada keindahan. Ada proporsi yang pas. Ini di Mazmur 148 kelihatan banget. Apa yang benar, apa yang baik, apa yang indah. Itulah Allah. Arti disukai Allah dan manusia adalah kalau kita itu memilih untuk mengetahui yang benar, yang baik dan indah, dan bukan hanya tahu, tapi dikerjakan apa yang benar, yang baik dan indah. Ibu Bapak Saudara-saudari, kalau kita banyak kedai bakmi nih di sekitar Mangga Besar apalagi banyak. Kenapa kok ada kedai bakmi yang laku banyak orang pada beli ngantri-ngantri? Kenapa? Gampang. Karena tukang bakminya ngerjain bikin bakmi benar, baik, dan indah. Ya kan? Pasti begitu. Kalau dijajarin nih, bakmi yang laku, yang ya sedang sama yang nggak laku. Coba deh kita uji. Ya, itu pasti kelihatan. Yang nggak laku, ya elah mie-nya aja mie kemarin. Kalau yang laku, wow ternyata pantesan laku. Lihat tuh teksturnya tuh. Tuh lihat dagingnya tuh. Segala sesuatu yang dikerjakan dengan benar, baik, indah, itu orang senang. Kita itu anak-anak Tuhan. Tuhan kita itu benar, baik, dan indah. Dia udah ajarin melalui firman-Nya. Ini loh, ini yang benar. Ini yang benar. Tuhan, kalau saya dijahatin, terus saya ngampunin. Iya itu yang benar. Karena kalau kita dijahatin, kita balas. Ya terus aja kayak film kungfu ya kan. Wow, guru. Wah, perguruan kita hancur. Tenang guru, aku akan balaskan. Ya dibalas. Ntar yang ini hancur, balas lagi. Nanti aku balas. Terus saja, kebencian terus. Gak benar. Tapi Tuhan udah ajarin. Kalau kamu disakiti, kamu balas pakai kebaikan. Kayak gitu. Itu menghasilkan kebaikan dan itu indah. Nah kalau kita melakukan yang itu, ya udah pasti itu mau otomatis. Tuhan senang, orang lain senang gak? Senang. Coba kita ingat-ingat sekarang nih, yang kita senang di dalam diri pribadi-pribadi. Baik yang udah menutup mata maupun yang masih hidup. Coba kita ingat-ingat sekarang, siapa? Apa yang dilakukan orang itu? Pasti dia memilih yang benar, yang baik dan indah. Tukang pangkar cukur rambut, ya. Kenapa kita milih datang ke dia lagi? Ayo, kenapa? Ya karena dia ngerjainnya benar, ya. Semua ada bukan hanya cukur rambut, jasa, laundry ke apa jasa gitu. Kenapa kita milih ke situ? Karena kita tahu, oh ke bengkel itu aja bener nih montir nih, gak salah-salan kerjanya. Anak-anak Tuhan, kita semua melihat pribadi Samuel. Samuel itu ngerjain dengan benar, baik dan indah. Dibandingkan anak-anaknya Imam Eli, si Hofni dan Phineas itu gak tahu diri. Yesus mengerjakan yang benar. Pergi ke bait suci rutin tahunan, tapi dia mengatakan aku harus ada di dalam rumah Bapakku. Dengan kata lain, apa yang jadi milik Bapa yang diberikan aku mau terima, yaitu firman. Kita juga ke gereja kan gitu ya. Bukan sekedar minggu disuruh ke gereja, enggak. Kita mau Tuhan ada sesuatu yang mau Tuhan kasih lewat firman, lewat persekutuan, saya mau ambil Tuhan. Saya mau terima kayak gitu. Ini membuat kita itu menjadi pribadi yang sebenarnya saya nggak terlalu suka sih kata disukai ini ya. Soalnya kita cari disukai gitu, enggak. Kita tuh milih yang benar, baik dan indah. Hasilnya udah pasti disukai. Oh Pak, ada yang benci Pak. Yang benci itu pasti yang akan rugi. Coba kalau kedai bakmi yang udah jelas-jelas nggak laku, kita datengin rugi kan? Nah ternyata ya, udah mahal asal-asalan.
Ya kita milih yang gak benar, yang gak baik dan indah. Tetapi kalau kita jadi pribadi yang benar, yang baik dan indah, kita jadi pribadi yang menyimak firman, berani mempertanyakan nilai hidup, memilih yang benar ketimbang yang gak benar, itu udah otomatis. Seperti Laron itu ya, ke cahaya lampu. Itu pribadi-pribadi yang benar, yang baik dan indah itu pasti orang tahu kok. Sejarah membuktikan ibu bapak saudari. Maka di dalam hidup bersama, khususnya di keluarga dulu deh. Ayo kita itu berani menyimak firman Tuhan. Kalau kita udah bisa dengar sapaan suara Tuhan, pesan dari Tuhan kita udah tahu, oh ini nih ya. Kita itu berani mempertanyakan nilai-nilai lama. Wah Tuhan, ternyata Tuhan ingin saya terus berproses seperti Samuel yang masih kecil, meskipun usia saya udah berumur. Saya berproses seperti Kristus, yang kalau datang kebaktian bukan cuma datang doang, tapi betul-betul mendalami firman. Sehingga waktu saya pulang, saya harus jawab, memilih sesuai dengan yang Tuhan ajarkan. Saya mau deh Tuhan. Ini yang menjadi panggilan kita di dalam hidup bersama. Kalau kita udah latihan kayak gitu, sama orang lain juga gitu. Sebelum kita menjawab, sebelum kita menanggapi, kita dengerin dulu ya. Dengerin dulu, simak dulu. Lalu kita pertanyakan lagi, oh jadi kamu ini menurut kamu begini. Lalu berikan tanggapan. Itu berpengaruh loh ibu bapak. Waktu kita berelasi dengan orang lain, kemampuan kita mendengar, cara kita menanggapi itu berpengaruh. Mau saya kasih contoh ya. Ada suami istri, nih istrinya nih pingin suaminya itu makan bareng ya, makan malam bareng ya. Dia udah masak gitu. Ketika dia udah masak, ditungguin jam 7, suaminya nggak datang. Jam 8 belum datang. Diteleponin nggak diangkat. Jam 9, jam 10 pulang. Ketika pulang, dibuka pintu, langsung istrinya bilang, kamu suami nggak tanggung jawab. Kamu nggak sayang sama aku. Udah nggak usah pulang. Wah, begitu ya. Marah ya. Dia kepingin makan sama suaminya, udah bikin malam-malam. Ketika suaminya masuk melihat, oh dia udah masak. Si suaminya jelasin, mam dengerin mam, aku bukan gak sayang. Bodoh, emang kamu gak sayang. Gak mau denger, gak mau nyimak. Tapi coba nih, ini skenarionya bisa berubah. Udah masak, suaminya gak pulang, ketika jam 10. Ketika suami buka pintu, si istrinya duduk di meja makan. Papi, duduk ya kan. Udah makan belum? Belum. Wah, papi, aku tuh tadi udah masak jam 6. Aku tuh pengen makan sama papi, aku bikinin makanan kedoyanan papi. Tapi papi lama gak datang, aduh sedih aku, khawatir aku. Pengennya makan bareng-bareng sama papi. Nanti ke depan bisa ya pi makan bareng jam 7. Ya udah silakan papi makan. Papi udah makan belum? Coba, beda nggak? Berantem nggak? Mana yang cepat berantem? Yang kedua berantem nggak? Nggak mungkin. Ada juga suaminya yang malu. Duh maafin papi ya, duh mami udah bikin ini susah-susah. Tadi nggak dijawab, lagi di jalan, hujan dan sebagainya. Ya. Nggak jadi berantem. Cara kita nyimak, mendengar, mempertanyakan sikap kita, kemudian menanggapi dengan tepat, itu membuat tuh situasi itu jadi damai. Jadi itu yang Tuhan Yesus tempuh waktu dia masih kecil, dia berproses ke arah situ. Dan biarlah ibu bapak kita semua juga hidup makin disukai Allah dan manusia itu caranya pilihlah seperti Tuhan Yesus. Pilihlah untuk nangkap yang benar, terima yang baik dari Tuhan. Kerjakan itu. Nah, kerjakan itu. Cari dulu kerajaan Allah kayak begitu. Selebihnya ditambahkan. Kalau orang suka kita itu mah ya jangan kejar itunya. Kejarnya adalah hidupi kebenaran, apa yang benar, baik, dan indah. Kalau kita kan bukan jadi tukang bakmi, kita yang dengan segenap profesi kita lah ya. Kerjakan itu dengan benar, baik, dan indah. Coba deh tes. Masa orang benci ke kita? Kita jadi papa yang benar, baik, dan indah. Mama yang benar, baik, dan indah. Masa anak kita benci? Anak kita jadi benci? Enggak pernah.
Tuhan memberkati kita. Kita masuki saat hening kita.